Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita di bab keempat ya, sistem informasi akuntansi. Bab ini kita bicara tentang teknik dokumentasi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi ya, teknik dokumentasi? Di sini dokumentasi artinya akan menjelaskan cara sistem bekerja baik dalam proses entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi maupun dalam sistem pengendaliannya. Ya, yang dimaksud teknik dokumentasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sistem itu akan bekerja. Ya, jadi terkait dengan orangnya siapa, kejadiannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, gitu ya. Terus hal-hal apa yang menyebabkan transaksi itu terjadi, kejadian itu terjadi, ya, itu dijelaskan atau terangkum dalam teknik dokumentasi, ya. Dokumentasi tahu ya, kalau kita bicara tentang dokumentasi berarti yang terbayang dalam pikiran kita itu apa ya, dokumen ya, arsip begitu ya, kan arsip ya. Nah, kalau dalam sistem informasi akuntansi sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Dokumentasi yang akan kita bahas dalam konteks sistem informasi akuntansi ini dokumen yang sudah tersistem ya, dokumen yang sudah tersistem yang kita buat sistematikanya, yang kita buat secara sistematis begitu ya. Ya, makanya dalam sistem informasi akuntansi ini ada beberapa alat dokumentasi yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah diagram arus data ya. Yang kedua nanti bagian alir, dan yang ketiga adalah diagram proses bisnis. Ini alat-alat dokumentasi yang menunjukkan bagaimana sebuah dokumen atau sebuah arsip ya, informasi dalam sebuah bisnis akan bekerja ya, akan bekerja mulai dari startnya, informasi itu dimulai dari mana sampai informasi itu keluar menjadi output yang bisa dipakai oleh oleh pihak yang berkepentingan ya. Nah, modelnya ini tadi ada tiga macam ini ya, diagram arus data, bagian alir, dan diagram proses bisnis. Kita akan coba jelaskan satu persatu nanti ya di slide-slide berikutnya. Pertama kita bahas diagram arus data atau DAD. Kalau dalam bahasa Inggrisnya data flow diagram, data flow ya, data flow diagram. Ya, apa itu data flow diagram itu? Diagram arus data. Ya, di sini arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Jadi data dari dalam sebuah proses bisnis ya, teman-teman bayangkan kalau sebuah bisnis ya, misalnya bayangkan sebuah bank, perbankan ya. Bank, kalau teman-teman masuk ke kantor bank itu kan disambut oleh satpam ya. Kalaupun nggak ada satpam, biasanya ada nomor antrian itu ya, tempat ngambil nomor antrian. Mulai dari situ data tentang proses transaksi itu dimulai. Ketika customer masuk, kemudian mengambil nomor antrian, kemudian akan kemana? Ke CS, ke teller, atau kemana? Kan gitu ya. Kalau ke CS berarti informasi berikutnya masuk ke CS. Ya, nunggu antrian di CS, nanti di CS akan terjadi proses bisnis yang lainnya. Ya, kemudian kalau masuk ke teller, kalau kita milih antrian teller, berarti nanti ngantrinya di teller, kemudian akan terjadi proses transaksi, proses bisnis di teller, dan begitu seterusnya. Jadi bayangkan kalau kita bikin alur data itu, ya, mulai dari customer masuk, kemudian ngambil nomor antrian, kemudian ngantri ke teller, kemudian di teller harus gimana, teller memperlakukan
memperlakukan customer itu transaksinya apa, melayani gitu ya, melayani customer transaksinya apa ya, itu akan akan menjadi arus data. Nah, arus data itu dibuat sistematikanya dengan menggunakan diagram ya. Dengan menggunakan diagram. Makanya di sini dijelaskan bahwa arus data itu akan dibuat secara grafis. Ya, jadi tersistem ya, nggak acak gitu ya, nggak random ketika customer datang terus kemudian terserah suka-suka dia mau ke teller kah, mau ke CS kah, atau mau ke back office kah, itu nggak bisa random seperti itu, harus tersistem ya. Kalau ke teller antriannya ke antrian teller ya, nomor antriannya teller. Kalau ke CS nomor antrian CS. Pelayanan yang diberikan di teller itu juga akan berbeda dengan pelayanan yang diberikan di CS, customer service ya kan. Makanya arus data itu ya, di pembahasan tentang DAD ini, diagram arus data ini akan digambarkan secara grafis, secara tersistem ya. Nah, kemudian untuk membuat grafis arus data tadi ya, jadi arus data yang digambarkan secara grafis itu dalam diagram arus data itu menggunakan simbol-simbol ya. Jadi nggak dibuat kalimat-kalimat, enggak, tapi pakainya simbol. Ada simbol kotak begini, namanya itu untuk menggambarkan adanya sumber dan tujuan data ya. Jadi kalau dalam DAD, diagram arus data ya, simbol kotak begini ya, kotak persegi begini itu dipakai untuk dipakai untuk menggambarkan keberadaan sumber data dan tujuan data. Berarti start dan finishnya data ya, start dan finishnya data. Kemudian simbol yang kedua ya, itu garis melengkung begitu ya, garis tanda panah melengkung ya. Ini menggambarkan adanya arus data ya. Kemudian simbol yang ketiga lingkaran bulat ya. Ini menggambarkan adanya proses transformasi ya, adanya proses transformasi, artinya mengubah dari data menjadi informasi ya, diproses di sini. Kemudian simbol yang keempat adalah tanda kayak sama dengan gitu ya. Ini menggambarkan adanya penyimpanan data. Yang terakhir simbol segitiga ini menggambarkan tentang keberadaan pengendalian internal. Kita coba saya lewati ya. Yang ini saya lewati. Kita langsung lihat di contoh adanya diagram arus data dalam sebuah proses bisnis. Dimulai dari A, adanya sumber data ya, sumber data. Kemudian sumber data itu mengalir ya menjadi arus data B yang masuk ke C sebagai proses ya. Dari C keluar output ya, keluar output berupa data yang mengalir menuju E tujuan data dan proses F ya. Jadi proses C, proses transformasi yang terjadi di C ya, itu menghasilkan data ya, menghasilkan data yang dikirim ke dua elemen, dua pihak ya. Data yang pertama dikirim ke tujuan data ya, arus data E ya. Sehingga kalau kita bilang arus data E masuk ke tujuan data, berarti di tujuan data ini sudah selesai ya. Artinya informasi yang disampaikan ke G itu sudah selesai, sudah finish, sudah tidak diproses lagi. Tapi ya, proses C ini juga menghasilkan informasi yang menjadi data untuk proses F ya. Jadi bisa jadi ya, satu proses itu menghasilkan beberapa unit informasi ya, dan masing-masing informasi itu lari ke beberapa pihak yang berbeda. Nah, ini contohnya.
Ya, nanti akan kita lihat contoh realnya. Nah, setelah data yang masuk di proses F diolah, ditransformasi, dia keluar menjadi output, menjadi informasi yang masuk ke tujuan data J. Ya. Nah, di proses F tadi ya terjadi penyimpanan data K. Artinya ketika terjadi proses F, maka ada proses penyimpanan data, mungkin secara online atau mungkin dalam diska internal ya, diska PC begitu ya. Itu terjadi penyimpanan data. Nah, perhatikan, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ya. Kemudian ya, yang kedua adalah alat dokumentasi berupa bagan alir atau flowchart. Kalau tadi diagram ya, atau diagram diagram arus ya, itu yang pertama. Yang kedua ini bagan alir atau flowchart. Nanti kita akan lihat bedanya ya. Apa sih bagan alir atau flowchart itu? Ini mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir di dalam organisasi. Ya, simbol yang digunakan lebih lebih kompleks ya. Karena ada beberapa kategori di pembuatan flowchart ini. Walaupun kalau di bisnis biasanya lebih banyak yang dipakai itu menggunakan bagan alir ini atau flowchart ini. Ya, karena simbolnya lebih kompleks, jadi lebih mewakili keadaan yang sebenarnya ya. Kategori yang pertama untuk simbol yang dipakai di flowchart atau bagan alir, pertama simbol input atau output ya. Yang kedua simbol pemrosesan, yang ketiga simbol penyimpanan, terus yang keempat simbol arus dan lain-lain. Masing-masing kategori ini ada simbolnya. Yang pertama simbol input atau output. Jadi ketika sebuah data masuk ke sistem itu namanya simbol input ya. Kemudian informasi yang keluar dari sistem setelah terjadi proses namanya output ya. Nah, inputnya itu apa saja? Input atau outputnya apa saja? Bisa berupa dokumen ya, baik berupa dokumen elektronik maupun dokumen kertas. Kayak misalnya kalau teman-teman tadi misalnya contohnya ke perbankan ya, ke bank misalnya, ke bank ya. Kemudian teman-teman kalau mungkin sudah jarang ya yang pergi ke bank untuk melakukan transaksi, misalnya transaksi nabung ya. Pernah nggak transaksi deposit nabung gitu ya, nabung. Kalau kita nabung di bank itu kan kita ngisi formulir ya, formulir terkait namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, nominal nominal yang mau ditabung berapa, kan begitu ya. Nah, itu adalah dokumen input ya, yang berupa kertas. Lah, kalau dokumennya berupa elektronik, ya bisa jadi kita input via Google Form begitu ya. Ya, itu sama, itu dokumen ya. Itu artinya input atau output ya. Kemudian yang kedua, simbol input atau output adalah berbagai salinan dokumen kertas. Jadi ini banyak, maksudnya dokumennya nggak cuma satu lembar gitu ya. Bisa jadi beberapa lembar yang masuk yang menjadi input bagi proses ya. Kalau beberapa lembar, beberapa dokumen, berarti masing-masing dokumen itu diberi nomor urut ya, nomor urut agar nggak dikira sama kan ya. Ada dokumen, misalnya dokumen ada dokumen tadi ya, misalnya tabungan, slip tabungan nomor 1. Nanti belakangnya misalnya slip KTP, misalnya fotokopi KTP nomor 2. Belakangnya lagi misalnya slip apa gitu ya, nomor 3. Nah, itu ada nomor urutnya ya. Kemudian output elektronik. Nah, simbol output elektronik. Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Ini ya, pernah lihat apa ya? Kalau pernah lihat masjid yang menampilkan saldo
saldo kas masjid begitu ya, Jumat pekan ketiga misalnya. Terus kemudian tampil di ini loh, apa ya, itu namanya terminal, di kayak huruf berjalan itu loh ya, huruf berjalan, apa sih namanya, huruf digital itu ya, huruf digital ya, huruf digital itu namanya output elektronik ya. Jadi informasi tampil di terminal atau monitor ya. Monitor itu kayak layar ya, layar teman-teman anu ya, apa namanya, tahu CCTV ya. CCTV itu kan tampilnya apa yang terekam oleh CCTV itu ditampilkan di layar, di monitor. Nah, itu alat output elektronik ya, namanya alat output elektronik ya. Kemudian input data elektronik ya, input data elektronik artinya alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet atau telepon ya. Ini alatnya. Jadi kalau teman-teman tadi misalnya untuk apa ya, daftar apa ya, daftar lomba lomba karya ilmiah misalnya, daftar lomba karya ilmiah, pendaftarannya via website ya, via website. Berarti otomatis untuk melakukan input datanya kita pakai alat elektronik kan, bisa jadi telepon atau tablet begitu ya, atau HP atau gadget ya. Itu berarti alat input elektronik, input data elektronik ya. Karena kita nginput informasi, menginputkan data pendaftaran tadi via alat elektronik itu ya. Jadi ya HP-nya, gadgetnya, tabletnya ya, komputernya itu disebut input data elektronik ya. Nah, kalau yang kelima ini alat input dan output elektronik ya. Jadi alat ini menjadi alat untuk input data sekaligus menjadi output data ya. Ya tadi HP misalnya, apa, gadget ya, smartphone misalnya ya, itu kan menjadi alat untuk entry data, input data ya. Ketika teman-teman mau daftar lomba tadi, lomba karya ilmiah ya, kemudian pendaftaran dilakukan via website, berarti input datanya pakai input data elektronik ya. Nah, setelah diproses data, kemudian data pendaftaran itu masuk ya, kemudian apa namanya, ada informasi diterima atau enggak diterima, itu kan informasinya via tablet, via apa namanya, via smartphone juga, via website juga ya. Maka bisa dibilang berarti smartphone itu adalah gabungan antara alat input dan alat output elektronik ya, bisa dipahami ya. Nah, itu simbol input atau output. Yang kedua, simbol pemrosesan. Ada beberapa simbol. Yang pertama, tanda kotak begitu ya. Itu artinya pemrosesan oleh komputer. Ya, fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Ya. Kalau simbol pemrosesan yang kedua, ya, apa sih namanya nih ya? Trapesium kebalik ya. Kalau yang kotak tadi pemrosesan komputer, yang bentuk trapesium begini ini operasi manual ya. Jadi kalau teman-teman dulu belajar apa, pengantar akuntansi itu kan manual ya, mulai dari jurnalnya, buku besarnya itu pakai kertas, pakai pulpen begitu kan. Nah, itu adalah operasi manual ya. Nah, kemudian simbol yang kategori yang ketiga adalah simbol penyimpanan. Karena kalau dalam sistem informasi ya, baik secara online maupun offline, tetap setelah ada proses pasti ada penyimpanannya ya. Yang pertama, simbol penyimpanan database. Data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kayak tadi misalnya apa namanya? Tadi misalnya pendaftaran tadi ya, pendaftaran lomba karya ilmiah. Ketika teman-teman input data pendaftaran, maka secara otomatis data itu masuk ke database-nya mereka. Ya, secara teman-teman punya Google Drive nggak?
Google Drive tahu ya. Jadi database itu semacam Google Drive seperti itu. Kalau kita simpan di Google Drive, itu artinya kita simpan di database. Walaupun kalau Google Drive personal kan kecil ya kapasitasnya ya. Kalau mereka database-nya otomatis lebih besar, lebih canggih begitu ya, lebih pro begitu ya. Yang kedua, simbol penyimpanan berupa pita magnetis. Pita magnetis ya. Tahu pita magnetis ya? Mungkin kalau sekarang agak jarang dipakai ya. Penyimpanan berupa apa ya? Tahu kaset nggak? Kaset tahu ya? Zaman dulu kan kita kalau dengerin musik gitu, dengerin lagu itu kan nggak pakai HP ya, pakainya tape tape sama kaset ya. Nah, itu pita magnetis. Atau apa ya, kalau zaman sekarang itu kayaknya udah jarang ya, jarang banget dipakai ya, kaset, kemudian rekaman rekaman recorder itu ya, rekaman apa sih namanya tuh, buat syuting itu apa namanya ya, buat nge-shoot video itu dulu pakai kaset semua. Ada pita, pita tahu ya, pita yang dipakai untuk untuk apa, untuk menyimpan data ya. Simbol penyimpanan yang ketiga adalah penyimpanan berupa dokumen kertas ya. Jadi kalau dokumen kertas paham lah ya. Jadi apa namanya, kayak misalnya ada print-printan apa gitu ya, terus kemudian disimpan, berarti itu penyimpanan berupa dokumen kertas ya. Kemudian simbol penyimpanannya keempat adalah jurnal buku besar ya. Jadi apa misal ya, jurnal atau buku besar. Jadi apa, ketika kita menggunakan pencatatan manual, berarti kita punya catatan buku besar gitu ya. Itu juga simbol penyimpanan kita, media penyimpanan kita ya. Kemudian untuk simbol arus dan lain-lain, yang pertama anak panah ya, menunjukkan arus dokumen atau pemrosesan ya. Jadi misalnya ada data yang masuk, kemudian data yang masuk ke CS, customer service ya. Kemudian data itu diteruskan ke back office misalnya ya, tentang saldo pinjaman nasabah misalnya, diteruskan ke back office untuk pemrosesan pinjaman berikutnya misalnya, maka menggunakan simbol anak panah tunggal ini ya. Kalau simbol anak panah tapi zigzag begini, ini menunjukkan hubungan komunikasi ya, transisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya dengan komunikasi ya, terkait misalnya antar cabang misalnya ya, atau misalnya antara pusat dengan kantor cabang ya. Ini menggunakan arus data, simbolnya berupa anak panah zigzag ya. Simbol arus yang berikutnya lingkaran, artinya konektor dalam halaman ya, artinya menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Proses informasi ya, di halaman yang sama. Kita membuat sistem, kita membuat gambaran sistem ya, arus informasi ya. Tapi dalam satu halaman ya. Kalau misalnya kita kebayang ya, kalau sistemnya proses bisnisnya itu memang sangat banyak, maka sistem yang dibuat juga menjadi sangat rumit kan. Bisa jadi berlembar-lembar halaman ya, dan antara halaman pertama dengan halaman kedua itu masih nyambung, maka dibutuhkan ini arus simbol yang persegi tapi bawahnya lancip ya, segi 5 begitu ya, segi 5 ya. Maka dibutuhkan simbol ini, artinya halaman 1, sistem yang sistem yang dibuat di halaman 1 masih nyambung dengan sistem di halaman berikutnya ya, konektor luar halaman ya. Kemudian
Masih di simbol arus ya, masih ada apa ya, ini namanya tabung nggak ya, tabung ya, tabung mendatar, artinya terminal. Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses ya, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar ya. Jadi apa, kalau misalnya kalau di diagram flowchart ini, awalnya gambarnya ini ya, simbolnya ini. Kalau tadi kan kalau yang DAD, diagram alur data ya, itu kan awal atau akhirnya itu pakai kotak ya, persegi ya. Kalau di sini pakai tanda tabung terbalik ya, tabung horizontal ya. Kemudian ini apa ya, belah ketupat menggambarkan keputusan ya, keputusan. Paham ya, ketika sebuah proses sudah dilakukan, maka keluar atau menghasilkan keputusan. Nah, tandanya, simbolnya belah ketupat ini. Kemudian tanda ini menggunakan di simbol apa, menggambarkan catatan tambahan ya atas sebuah transaksi ya. Kemudian jenis-jenis bagan alir ya. Flowchart itu ada bagan alir dokumen, ada bagan alir sistem, dan bagan alir program. Bagan alir dokumen berarti bagan alir atau flowchart untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data ya. Jadi data masuk, kemudian data itu data itu mengalir kemana begitu ya, sampai data itu atau dokumen itu keluar sebagai hasil output dari sebuah proses transformasi. Itu berarti bagan alir dokumen atau flowchart dokumen. Kalau flowchart sistem, bagan alir sistem berarti yang mengalir itu sistemnya, menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output beserta penyimpanannya. Ya, kita waktu di pendahuluan sudah pernah bahas ya, bahwa sistem itu komponennya input, proses, kemudian jadi output ya. Yang ketiga, flowchart program. Nah, kalau yang tadi bagan alir dokumen itu yang mengalir ya, yang mengalir dari start ke finish itu adalah dokumen atau data. Kalau bagan alir program, yang mengalir itu berarti operasi logis ya, yang dilakukan oleh komputer ya, sehingga ketika dieksekusi maka outputnya adalah program ya. Outputnya adalah kalau misalnya kita bayangin, pernah pakai ini enggak, pernah pakai komputer akuntansi, sudah belajar ya, sudah ada ya mata kuliah komputer akuntansi kayaknya ya. Kalau kita kemarin pakai komputer akuntansi, misalnya pakai si Apik misalnya ya, nggak tahu gimana caranya ya, ada ketika kita input transaksi kemudian bisa jadi laporan keuangan ya, maka dibalik itu, dibalik tampilan yang kita lihat ya. Kalau kemarin kita belajar si Apik kan, kita ketika input transaksi pembelian misalnya ya, kita input transaksi pembelian, tampilannya begitu gitu ya. Kemudian di input transaksinya berapa harganya, dari mana belinya, dan seterusnya. Kemudian ketika kita klik simpan, itu otomatis tersimpan, terrecord, kemudian bisa ditampilkan di laporan keuangan. Nah, di belakang tampilan yang kita lihat itu ada program ya. Programnya itu pun harus sistematis ya, harus tersistem ya. Nah, kalau yang program ini berarti bikinannya orang-orang programmer ya. Artinya flowchart program, habis ini kemana, itu pun ada flowchartnya yang bisa digambarkan secara grafis ya. Nah,
Contoh flowchart penjualan tunai. Ini dokumen ya, flowchart yang dokumen. Kita lihat mulai dari front office ya. Teman-teman perhatikan simbolnya. Kalau di flowchart ya atau bagian alir ini start atau mulai digambarkan dengan simbol kayak gitu. Apa sih ya namanya ya? Elips ya. Elips ya. Mulai ya. Artinya ada customer masuk ya, ada customer masuk. Kemudian membuat faktur. Ketika ada customer masuk, kemudian terjadi terjadi transaksi ya, transaksi penjualan, maka proses bisnis berikutnya adalah membuat faktur. Ya kan, membuat faktur. Faktur itu tagihannya, nota tagihan. Kalau sudah faktur itu sudah dibuat, maka faktur itu diserahkan kepada customer, ya kan, kepada customer untuk dibayar kan, untuk dibayar. Nah, selama proses pembayaran itu maka kemudian menerima kas dari konsumen. Ya, artinya ketika proses pembayaran terjadi maka ada proses ya, proses bisnis berupa penerimaan kas. Penerimaan kas. Kalau sudah diterima kasnya, maka faktur penjualan tunai ini ditandatangani. Artinya sudah distempel, kalau zaman sekarang distempel lunas begitu ya. Ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani atau distempel lunas ya, maka terjadi proses bisnis berikutnya, penyerahan barang ya ke konsumen. Nah, perhatikan simbol-simbolnya ya. Perhatikan simbol-simbol yang dipakai. Ada trapesium ini untuk proses proses manual ya. Terjadi penerimaan kas itu kan juga manual ya. Artinya real, ada serah terima uangnya begitu ya. Kemudian ada penyerahan barang ke konsumen, itu juga real, diserahkan barang kepada konsumen, maka simbolnya pakai simbol trapesium kebalik ini ya. Nah, setelah barang diserahkan kepada konsumen, maka kembali lagi faktur penjualan tunainya ini ya diarsipkan. Jadi kalau teman-teman pernah transaksi pakai nota, biasanya notanya itu kan beberapa rangkap ya. Ada rangkap yang diserahkan kepada konsumen, ada rangkap yang diserahkan kepada kepada kasir untuk bukti transaksi. Makanya di sini simbol faktur penjualan tunai itu pakai simbol dokumen ganda ya, yang berlapis-lapis ini ya, yang berlapis-lapis ini. Artinya dokumen di sini beberapa rangkap. Ya, rangkap yang pertama mungkin diberikan kepada konsumen, rangkap yang lainnya di belakangnya atau sebaliknya lah ya, diatur pengaturannya beda-beda, tapi ada rangkap yang diberikan kepada konsumen, ada rangkap yang dipakai untuk perusahaan sebagai bukti transaksi. Nah, kalau dilihat dari flowchart penjualan tunai ini, bisa kita lihat ini baru proses penjualan tunai ya. Penjualan tunai barang diterima langsung, uang diterima langsung di tempat. Bayangkan kalau ada bisnis yang menangani atau yang melayani penjualan kredit misalnya, atau penjualan tunai tapi barangnya tidak langsung misalnya tuh kirim via kurir atau COD atau ada alur yang lain, pasti harus dibuatkan flowchart yang berbeda dari ini ya. Ini kan paling sederhana, penjualan tunai, ada customer datang, kemudian dibuatkan notanya, kemudian sama customer dibayar ya kan, kemudian setelah dibayar barangnya dikasihkan ke customer, sudah selesai. Itu flowchart penjualan tunai ya. Jadi kalau misalnya kasusnya penjualan kredit, berarti ada kaitannya dengan buku piutang ya kan, atau penjualan via via kurir, berarti nanti ada flowchart yang
apa ya, yang mewakili proses penyerahan ke kurir, kemudian dari kurir nanti ada proses ininya apa namanya, trackingnya dan seperti itu ya. Itu contoh sederhananya saja flowchart penjualan tunai ya. Kemudian alat dokumentasi yang ketiga adalah diagram proses bisnis ya. Cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Kalau apa namanya lebih sederhana karena apa ya, hanya menggambarkan alur kegiatannya, alur langkahnya. Ya, simbol-simbol yang digunakan, lingkaran untuk menandakan dimulainya proses ya, lingkaran tipis ya. Kemudian lingkaran tebal itu menggambarkan akhir dari proses ya, selesai berarti. Kemudian kotak tapi ujungnya sudutnya tumpul ya. Ini persegi panjang dengan sudut tumpul ya. Kenapa sih harus begitu, saya nggak ngerti ya, kenapa simbol yang dipakai yang ini, saya kurang tahu dulunya gimana. Yang jelas apa namanya, simbol ini sudah disepakati secara umum untuk membuat apa namanya, membuat bagan ya, membuat diagram ya. Di diagram proses bisnis ini persegi panjang dengan ujung tumpul itu menggambarkan aktivitas pemrosesan. Kemudian apa namanya ini, belah ketupat ya, menggambarkan keputusan yang diambil. Kemudian tanda panah ya, menggambarkan arus data atau informasi ya, arus data atau informasi. Kalau panah putus-putus ya, ini menggambarkan adanya catatan tambahan untuk menjalankan. Nah, teman-teman perhatikan, ini contoh diagram proses bisnis ya. Diagram proses bisnis tentang klaim biaya dinas ya, klaim biaya dinas. Mulai dari salesman ya, sampai ke keuangan ya. Bayangkan ya, ada karyawan yang mengajukan klaim untuk biaya perjalanan dinas ya. Dimulai dari si karyawan itu membuat apa ya, catatan begitu ya, membuat rincian biaya perjalanan dinas itu ya, kemudian diajukan ke supervisornya ya. Di supervisor ada proses ya, ada proses atas pengajuan itu, apakah disetujui atau tidak disetujui, kan begitu ya. Kalau prosesnya itu kalau pengajuannya itu tidak disetujui, maka muncul keputusan. Makanya keputusannya itu digambarkan dengan apa itu, belah ketupat ya. Ini masih di supervisor, digambarkan dengan belah ketupat. Muncul tidak setuju, maka langsung balik ke informasi ketidaksetujuan itu ya. Keputusan tidak setuju itu langsung diinformasikan ke karyawan yang bersangkutan ya, ke karyawan bersangkutan bahwa pengajuannya tidak disetujui, kan begitu ya. Nah, kalau keputusannya adalah disetujui oleh supervisor itu, maka pengajuannya ini dilanjutkan ke bagian keuangan ya, dilanjutkan ke bagian keuangan ya. Masih ada proses berikutnya berarti kalau disetujui begitu ya. Kalau disetujui berarti masih ada proses berikutnya. Nah, di bagian keuangan maka ada proses ya. Kalau sudah ada pengajuan yang disetujui tadi ya, di bagian keuangan akan melakukan pembayaran ya, akan melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan-pencatatan terkait dengan pembayaran itu ya. Misalnya membuat rekapitulasi tentang pembayaran yang disetujui, kan tetap diinputkan ya di apa, pengeluaran kas kan ya, di bagian keuangan itu ya sampai nanti terjadi pembayaran kepada karyawan yang bersangkutan. Nah, ini balik lagi arusnya ya, dari keuangan balik lagi ke karyawan yang bersangkutan ketika terjadi pencairan atau pembayaran atas pengajuan biaya dinas itu ya. Jadi gambarannya lebih ini ya, lebih global, lebih apa ya,
lebih simple ya, terkait dengan proses proses bisnis ya, proses bisnis ya. Itu mungkin ya beberapa alat dokumentasi yang bisa kita coba pahami ya, mulai dari DAD, kemudian flowchart sampai diagram proses bisnis ini. Masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas kita perlu pahami bahwa ketika terjadi sebuah proses bisnis ya, pasti harus tersistem alurnya seperti apa ya, alurnya seperti apa. Jadi nggak acak, nggak random ya, nggak betunduk gitu, nggak ya, tapi harus tersistem, mulainya dari mana, terus menuju kemana, lewati siapa aja, prosesnya di mana ya. Makanya dibuat alat dokumentasi seperti ini ya. Begitu mungkin saya cukupkan ya untuk penjelasan bab ini. Nanti mudah-mudahan bisa dipertajam dengan latihan soal atau tugas begitu ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.